Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Delia Dwi Rama, NPM 2341104, kelas manajemen 23B. Di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi. Pengertian inflasi. Inflasi adalah kemerosotan nilai uang kertas karena banyaknya dan cepatnya uang kertas beredar sehingga menyebabkan naik harga barang-barang. Penyebab inflasi. Penyebab inflasi adalah jumlah uang yang beredar meningkat sehingga harga barang ikut naik. Kebijakan moneter yang longgar membuat peredaran uang terlalu besar dibanding ukuran perekonomian. Dengan banyaknya uang yang beredar, nilai unit mata uang akan berkurang. Hal ini membuat harga naik, sementara daya beli masyarakat turun. Hubungan antara jumlah uang dan inflasi merupakan teori kuantitas uang. Penyebab inflasi yang lain adalah karena permintaan dan penawaran. Dampak inflasi. Selain berdampak pada kebutuhan anggaran masyarakat, dampak inflasi pada perekonomian sangatlah luas. Terdapat beberapa dampak inflasi, yaitu yang pertama, berkurangnya daya beli ketika terjadi inflasi. Harga barang dan jasa akan naik, sehingga uang yang dimiliki masyarakat memiliki nilai real yang lebih rendah. Masyarakat perlu mengeluarkan lebih banyak uang untuk barang atau jasa yang sama. Konsumen atau masyarakat dengan pendapatan rendah atau pendapatan yang tetap selama inflasi akan mengalami penurunan standar hidup. Masyarakat akan lebih hemat dalam pengeluaran. Hal ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua, suku bunga lebih tinggi. Ketika terjadi inflasi, bank sentral akan meningkatkan suku bunga acuan sebagai usaha untuk mengendalikan inflasi. Kenaikan suku bunga akan membuat biaya pinjaman uang bagi konsumen akan meningkat sehingga belanja konsumen akan berkurang. Rata-rata konsumen menggunakan pinjaman untuk pembelian besar, seperti rumah atau kendaraan. Kenaikan suku bunga akan berdampak pada konsumsi belanja rumah tangga. Hal ini akan menghambat laju investasi dan perekonomian suatu negara. Yang ketiga, penyusutan nilai uang. Ketika harga semakin mahal, dampak inflasi akan dirasakan oleh semua orang. Orang tentu perlu membeli makanan dan listrik. Dengan peningkatan harga, pemenuhan kebutuhan hidup semakin sulit. Nilai uang tunai yang disimpan dalam bentuk tabungan atau investasi juga akan memiliki nilai yang rendah. Tabungan dan investasi bisa habis untuk memenuhi kebutuhan pokok dan putaran uang tidak berjalan. Hal ini dapat berdampak pada industri maupun pada perekonomian. 4. Pertumbuhan ekonomi melambat. Dengan berkurangnya nilai uang, masyarakat dan industri bisnis akan lebih berhati-hati dalam pengeluaran dan investasi. Penurunan permintaan konsumen dapat mengancam produksi barang dan jasa. Perekonomian di kancah pasar global juga akan terhambat dengan kurangnya daya saing ekonomi. Harga dalam negeri naik sehingga barang dari negeri inflasi menjadi mahal. Hal ini dapat mengurangi ekspor dan dapat mengganggu persaingan pasar internasional. Jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Inflasi dapat dibedakan jenisnya menurut tingkat keparahannya. Yang pertama, inflasi ringan. Inflasi di bawah 10% setahun. 2. Inflasi sedang. Inflasi antara 10% hingga 30% setahun. 3. Inflasi berat. Inflasi antara 30% hingga 100% setahun. 4. Inflasi sangat berat. Inflasi di atas 100% setahun. Itulah beberapa penjelasan mengenai apa itu inflasi, beserta penyebab, dampak, dan jenis-jenisnya. Bagaimanapun juga, inflasi sangat merugikan masyarakat sehingga pemerintah harus berupaya mengatasinya.